Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah yang sama-sama kita hormati Bapak Aldri Frinaldi dan Bapak Rizky Syafril selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Malda Safitri dengan NIM 1932-9029. Selanjutnya Nur Afni Lubis, Silvana Mira, dan Anggun Mursyida. Kami membahas mengenai sejarah kepemimpinan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Lubis, NIM 1932-9180. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kepemimpinan Islam. Muhammad dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau sama dengan Senin 9 September 571 Masehi. Dia dibesarkan di bawah asuhan seorang paman dalam lingkungan yang kurang makmur, tetapi mempunyai keluarga yang mapan, anggota Quraisy, suku yang berkuasa di Mekah. Nabi telah menunjukkan kecakapannya sebagai seorang pedagang ketika mengabdi kepada seorang janda kaya yang kemudian dinikahinya bernama Khadijah. Di Mekah, beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, yaitu seseorang yang dapat dipercaya. Setelah 13 tahun lamanya Muhammad melakukan dakwah di Mekah tanpa lelah, Nabi memerintahkan kaum muslimin Mekah agar hijrah ke Yastrib, kemudian disusul oleh beliau bersama Abu Bakar. Keduanya tiba di kota tersebut pada tanggal 16 Rabiul Awal 20 atau sama dengan 20 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah merupakan fase baru dalam sejarah perkembangan Islam. Dengan peristiwa tersebut, Muhammad memulai suatu fase yang mengukuhkannya menjadi pemimpin yang paripurna, karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Kepemimpinan Muhammad dalam komunitas agama disepakati sebagai satu implementasi dari visi kenabian, sedangkan kepemimpinan Muhammad dalam komunitas masyarakat politik sebagai kepala negara menjadi wacana perdebatan panjang. Salah satu keberatan penyebutan Muhammad sebagai kepala negara disebabkan terbatasnya wilayah geografis negara, sehingga seperti bermakna bahwa risalah Muhammad terbatas pada wilayah tertentu dan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Dapat dijelaskan dari tahapan perkembangan penyebaran Islam, artinya Madinah sebagai sebuah negara harus dipahami sebagai tipe awal negara saat itu. Ia tidak hanya berhenti sebatas teritorial. Pada perkembangannya, kekuasaan Madinah sebagai negara akhirnya menembus teritorial Mekah dalam peristiwa Fath al-Mekah. Selanjutnya, hampir tidak dapat disangkal bahwa Muhammad adalah pemimpin negara saat itu. Jika kita lihat bukti pada apa yang beliau lakukan sebagai pemimpin negara, Muhammad telah membuat undang-undang tertulis, mempersatukan penduduk Madinah, mengadakan perjanjian damai, menjamin kebebasan sebagai semua golongan, mengorganisir militer dan memimpin peperangan, menerima perutusan-perutusan, mengirim surat dan delegasi menunjuk para wali. Oleh karena tidak disangsikan lagi bahwa benar Muhammad selain sebagai pemimpin agama, ia juga merupakan pimpinan negara. Posisi ganda Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara tersebut didorong oleh sandaran yang berbeda. Kepemimpinannya dalam komunitas religius merupakan proses panjang tuntutan wahyu, sedangkan posisinya sebagai pemimpin negara lebih didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dakwah dan tuntutan akal. Saya Malda Safitri dengan NIM 1932-9029 ingin melanjutkan mengenai poin B, yaitu sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin ini adalah pengganti untuk memimpin umat Islam setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Ini Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dalam ketatanegaraan Islam, merupakan salah satu refleksi dari konsep politik Islam, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini menerima jabatan khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau memiliki jasa-jasa kepada umat Islam. Yang pertama yaitu menumpas orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Kedua yaitu memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat, karena perjanjian mereka membayar zakat hanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah beliau wafat mereka
merasa bebas tidak membayar zakat. Ketiga yaitu memberantas pemberontakan dari orang-orang murtad dan menolak hukum Islam. Yang keempat yaitu menugasi Zaid bin Sabit untuk menyusun mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Kelima yaitu memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Yang keenam yaitu peninggalan-peninggalan Abu Bakar. Khalifah kedua yakni Umar bin Khattab. Sebelum Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau telah menunjuk Umar sebagai pengganti posisinya dengan meminta pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman, Thalhah bin Ubaidillah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Selama Khalifah Umar bin Khattab memimpin seluruh umat Islam, maka ada kemajuan yang dicapai pada masa khalifah tersebut. Yang pertama adanya pembagian daerah kekuasaan, di mana Khalifah Umar bin Khattab membagi daerah-daerah Islam dalam beberapa provinsi, dan masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu menjadi gubernur provinsi Kufah, Utbah bin Kazman menjadi gubernur provinsi Basrah, dan Amr bin As menjadi gubernur provinsi Mesir. Yaitu membentuk dewan-dewan pemerintahan, misalnya Baitul Mal, yaitu perbendaharaan negara, yaitu sebuah lembaga yang mengawasi dan bertugas mengatur masuk keluarnya keuangan negara. Kedua, Dewan Militer atau Angkatan Perang, yaitu lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara khususnya di daerah kekuasaan Islam. Ketiga, Dewan Hakim, yaitu lembaga yang bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan di seluruh negeri. 4. Dewan Pos, yaitu sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur kelancaran surat menyurat. Kelima, mendirikan Hizbah, badan yang mengawasi pasar, timbangan, takaran, tata tertib, kebersihan, menetapkan kalender Islam dan tahun Hijriah sebagai permulaan tahun baru Islam. Selanjutnya yaitu menjadikan masjid-masjid menjadi lebih indah dan megah, misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu khazanah, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib yang naas, di mana beliau ditikam oleh seorang budak dari Persia, pemilik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang anggotakan 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang disebut dengan Dewan Syura. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan, bahwasanya jasa-jasa beliau adalah yang pertama merenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu membuat mushaf yang standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran. Kemudian menggandakannya menjadi 5 mushaf. 3 salinan mushaf yang asli tersebut terkenal dengan nama mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam. Sedangkan 4 lainnya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. 4 yaitu apabila ada salinan yang tidak sesuai dengan mushaf Al-Imam maka dianggap tidak sah. Adapun panitia pengandaan diketuai oleh Sa'id bin Sabit, sedang para anggotanya terdiri dari Abdullah ibnu Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib.
di mana beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah, di mana mereka memandang bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki jasa terhadap umat Islam. Yang pertama di bidang pemerintahan, yaitu menerapkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengadakan perombakan para gubernur dan pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik, yaitu tidak menunjukkan prestasi, tidak adil, dan berakhlak culas. Kedua, bidang politik militer, di mana Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang ahli dalam strategi perang, penasehat yang bijaksana, penegak hukum yang adil, berbudi luhur baik kepada kawan maupun lawan. Ketiga, yaitu bidang ilmu bahasa. Konsekuensi dari perkembangan itu adalah adanya kesalahan fatal dalam memperdalam Al-Quran dan hadis. Mencermati hal itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Aswad ad-Du'ali untuk menyusun kaidah atau pokok-pokok ilmu nahwu, sehingga kaum muslimin yang berasal dari luar jazirah Arab dapat memperdalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu sejarah kepemimpinan dinasti Umayyah. Kepemimpinan pada masa Umayyah dimulai pada tahun 40 sampai dengan 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berasal dari keturunan Bani Umayyah dari suku Quraisy. Kekuasaan Bani Umayyah merubah kekuasaan sebelumnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan khalifah sebelumnya atau Khulafaur Rasyidin, dengan sistem pemilihan khalifah dengan mengutamakan musyawarah, menjadi bentuk pemerintah yang cenderung feodal dan turun-temurun dengan pola dinasti atau kerajaan. Selama 90 tahun berkuasa, menurut catatan sejarah, semua khalifah yang menduduki tahta adalah keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun yang terbesar adalah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz, yaitu pembawa puncak kejayaan dari Bani Umayyah. Jika diurutkan, khalifah Bani Umayyah dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua, Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Baiklah, saya Anggun Mursyida akan melanjutkan materi keempat, yaitu masa kepemimpinan pada dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin, Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat, sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifah Rasyidin. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah satu antara lain para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. 2. Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3, yaitu periode pertama dari 750 sampai 847 Masehi dan periode kedua dari 230 Hijriah atau 847 Masehi
sampai dengan 590 Hijriah sampai 1194 Masehi. Periode ketiga 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi.